Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, apa benar Mbak Arum? Iya benar. Bu. Silakan masuk Mbak. Terima kasih. Iya, duduk dengan nyaman ya Mbak. Halo Mbak Arum, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi kesini sama siapa nih? Sama teman. Oh sama teman. Berdua, bertiga, berempat, atau CRT nih dibawa? Berdua. Oh berdua. Naik apa kesini? Kebetulan naik Grab, Bu. Oh naik Grab. Emang orang mana nih? Orang Kasemen. Oh alah, orang Kasemen, lumayan jauh ya kesini, ke Palima di sini ya. Izin bertanya dulu ya, Mbak Arum, boleh? Boleh. Oke, sebelumnya Mbak Arum nih udah pernah melakukan konseling atau ini pertama kalinya nih buat Mbak Arum? Belum pernah sih. Justru ini pertama kalinya buat saya. Wah, saya sangat berterima kasih banyak banget loh. Saya merasa tersanjung, saya merasa terhormat karena Mbak Arum telah memilih saya sebagai konselor hari ini untuk bisa membantu Mbak Arum. Izinkan saya menjelasin terkait kegiatan apa sih yang kita lakukan sekarang. Jadi kegiatan yang kita lakukan sekarang itu namanya konseling individual Mbak Arum, dimana saya sebagai konselor yang akan membantu Mbak Arum, dan Mbak Arum itu disebut biasanya klien atau enggak konseli. Nah, proses konseling juga itu dilakukan secara face to face Mbak Arum, secara face to face di ruang tertutup, jadi nggak ada orang lain yang tahu, seperti itu. Untuk memperlancar sesi konseling kita, ada beberapa asas yang perlu kita sepakati Mbak Arum. Yang pertama, asas kerahasiaan. Di sini saya sebagai konselor sudah disumpah untuk bisa menjaga data maupun cerita yang nanti akan diceritakan Mbak Arum kepada saya. Seperti itu. Kalaupun saya suatu saat nanti membocorkan data Mbak, itu saya bisa kok dituntut dan saya siap untuk menjalani hukumannya. Kira-kira Mbak sudah bisa percaya kepada saya? Insya Allah sudah, Bu. Oke, yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Di sini saya sudah sukarela nih datang dari rumah buat duduk bareng sama Mbak, ngobrolin dan diskusi sama Mbak, membantu Mbak seperti itu. Apakah Mbak sudah sukarela juga mau dibantu sama saya? Iya, sudah sukarela. Baik, karena Mbak sudah sukarela dan sudah bisa percaya kepada saya, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Di sini Mbak harus bisa terbuka sama saya terkait cerita apapun, hal apapun. Jadi Mbak bisa ceritakan segala masalah Mbak tanpa ada yang ditutup-tutupi, seperti itu. Selanjutnya itu asas kekinian Mbak. Di sini Mbak menceritakan masalah-masalah yang pada saat ini masih mengganjal dan mengganggu hari Mbak kemarin-kemarin nih. Seperti itu. Ditakutkan kalau nggak diselesaikan sekarang, itu bisa mengganggu masa depan Mbak, kehidupan Mbak ke depannya, seperti itu ya. Selanjutnya itu, oh iya, Mbak juga bisa menceritakan masa lalu Mbak, masalah-masalah yang ada di masa lalu Mbak yang saat ini tuh masih mengganjal gitu di hati. Yang terakhir yaitu asas kemandirian. Di sini saya sebagai konselor tidak berhak dan tidak wajib mengintimidasi ataupun mengarahkan Mbak dalam hal mengambil keputusan, karena sesungguhnya Mbak sendirilah yang menentukan bagaimana ke depannya, seperti apa, mau seperti apa, mau dibawa kemana, seperti itu ya. Sesi konseling hari ini akan kita lakukan kurang lebih 30 menit Mbak. Seperti itu. Tujuannya kita di sini bersama-sama mencari solusi atas masalah yang Mbak hadapi. Kira-kira sampai sini sudah dapat dipahami atau masih ada yang perlu ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, bisa ceritakan apa sih yang ngebuat Mbak mau bertemu saya pada hari ini?
ambilkan minum, Mbak? Belum. Bentar ya. Iya, Bu. Nih, Mbak, diminum ya. Semoga lebih tenang. Terima kasih. Iya. Apakah sudah lebih tenang sekarang? Sudah bisa cerita? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi belakangan ini rasanya kepala saya penuh banget. Kepala penuh. Kayaknya lagi ada banyak yang dipikirin ya, Mbak. Kira-kira apa nih yang bikin Mbak ngerasa seperti itu? Tugas sekolah sih, Bu, banyak banget sampai bingung mau mulai dari mana. Wah, saya ngerti banget itu rasanya. Kalau udah numpuk itu, rasanya tuh kayak bingung, kayak buntu, nggak tahu mau mulai dari mana, nggak tahu harus ngapain dulu gitu kan. Biasanya kalau Mbak ada di posisi seperti itu, apa yang Mbak lakuin? Kadang sih cuma nunda, tapi akhirnya malah jadi makin numpuk. Oh alah, karena bingung jadi tugasnya nggak dikerjain sama sekali ya. Saya paham banget. Kadang rasanya tuh kayak, kok selama ini nggak ada jalan keluar, kok solusinya nggak nemu-nemu nih, titik temunya nih nggak ada sama sekali nih. Tapi tenang, hari ini kita coba bahas bareng ya. Kita coba diskusikan bareng seperti apa enaknya, seperti apa baiknya untuk kedepannya, seperti itu. Bisa Mbak ceritakan nih lebih detail lagi permasalahan yang Mbak hadapi? Jadi gini, Bu, tugas sekolah saya banyak sekali dan sampai menumpuk. Dan rasanya saya tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap lihat buku dan tugas, saya jadi stres dan malah jadi malas mengerjakannya. Saya paham perasaan Mbak. Banyaknya tugas emang bikin kita tuh bisa jadi stres, bisa capek, kewalahan. Karena kan otak dan pikiran kita itu dikuras habis ya. Jadinya fisik juga ikutan sakit seperti itu. Bisa Mbak kasih contoh sama saya, tugas apa nih yang masih numpuk nih kira-kira sampai sekarang? Misalnya tugas matematika yang belum saya kerjakan 2 bab. Lalu ada laporan fisika yang deadline-nya minggu depan. Dan juga presentasi bahasa Indonesia yang materinya belum saya siapkan sama sekali. Jadi gitu ya. Saya izin cerita boleh? Boleh. Dulu saya waktu sekolah juga sama Mbak. Pernah ngalamin hal yang sama, pernah dikasih tugas sama guru, pernah ngeluh saat dikasih tugas, akhirnya numpuk lah itu tugas, akhirnya saya stres sendiri karena saya numpuk tugas sendiri, seperti itu. Saya juga pernah coba buat jadwal, kayak ya semacam schedule hari ini ngerjain apa, setelahnya hari itu, hari ke depannya ngerjain apa, tapi semuanya gagal, semuanya tidak terlaksana dengan baik. Apa Mbak pernah ngalamin seperti itu juga? Pernah, Bu, saya bikin jadwal sih, tapi sering gak jalan juga. Kadang ada aja hal lain yang tiba-tiba harus dikerjain. Nah, saya juga gitu dulu. Akhirnya saya belajar dari pengalaman saya tadi yang saya ceritakan ya. Saya akhirnya nggak buat jadwal terlalu ribet lagi. Saya cuma bikin lisan tugas-tugas yang sekiranya itu harus diawalkan pengerjaannya ataupun deadline-nya itu sudah mendekati, jadi saya awalin. Untuk tugas-tugas yang emang sekiranya masih bisa di handle di akhir itu saya diakhiri, tapi nggak sekaligus dikerjain. Jadi kayak cuma ngerjain hari ini tuh ngerjain cuma 3 tugas yang emang bener-bener deadline-nya buat besok atau enggak emang gampang gitu, seperti itu ya. Kira-kira kalau dipikir-pikir cara seperti itu bisa nggak Mbak? Kayaknya sih bisa, Bu. Merasa sangat cemas, Bu. Takut tidak bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu, takut nilainya jelek, dan takut mengecewakan orang tua. Kadang juga merasa putus asa dan ingin menyerah saja. Ya, saya ngerti banget nih kekhawatiran Mbak. Tapi coba deh, Mbak fokus ke salah satu tugas deh, tugas yang paling gampang. Kalau sekiranya Mbak sudah berhasil nih, pasti Mbak lega, pastilah rasanya plong, pasti Mbak moodnya naik, semangatnya balik lagi buat ngerjain tugas, seperti itu. Nanti
Kira-kira Mbak bakal coba cara seperti itu? Kayaknya menarik Bu, tapi kadang saya juga bingung mau mulai dari mana. Oke, karena bingung paling nanti kita rundingin ya, urutin tugas-tugas yang sekiranya harus diawalkan dan harus didahulukan seperti itu, biar nanti Mbak bisa efektif pengerjaannya dan nggak bingung lagi nih langkah awal yang diambil itu seperti apa. Oh iya, sebelumnya saya tadi dengar Mbaknya bilang kalau Mbaknya itu takut nggak keburu selesai ngerjain tugasnya, benar? Benar, Sebenarnya apa sih yang bikin Mbak khawatir kalau tugas itu nggak selesai, nggak sesuai deadline gitu? saya takut Bu, takut guru marah, takut orang tua saya kecewa. Oh, jadi Mbak merasa ada tekanan dari ekspektasi orang lain ya? Iya betul. Kira-kira kalau mereka kecewa nih sama Mbak karena Mbak tidak mengerjakan tugas tepat waktu, apa rasanya itu? Rasanya cemas banget, sedih juga Bu, kadang malah ngerasa nggak cukup baik. Ya, saya paham banget itu rasanya. Kadang kita ngerasa kalau kita tuh harus selalu perfect di depan orang, harus sempurna di depan orang, harus nggak bikin kecewa sama orang lain gitu ya. Iya, Eh, tapi coba deh Mbak lihat dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya dari saya deh, usaha Mbak itu yang kemarin-kemarin itu udah baik banget, berharga banget. Walaupun emang hasilnya sih belum maksimal ya, belum sempurna seperti itu ya kan? iya betul. Iya juga sih. Kadang saya lumayan puas kalau udah selesai tugas yang susah, walaupun nilainya biasa saja. Wajar kok kalau emang Mbak masih kepikiran sama hasilnya. Tapi coba kita latih pelan-pelan buat menghargai prosesnya dulu ya. Kalau kita nikmatin prosesnya, hasilnya juga bakal ikut. Karena usaha itu jauh lebih penting daripada hasilnya ya. Kalau Mbak fokus sama prosesnya dulu, paling tidak Mbak itu menghargai lah prosesnya gitu, biar hasilnya itu baik ke depannya. Sekarang coba kita alihkan ya pikiran kita sebentar. Kalau Mbak kan tadi bilang kalau tugas yang paling sedikit itu gampang nih dikerjainnya, bikin lega gitu, bikin cepat plong gitu. Kalau Mbak berhasil ngerjain satu tugas yang gampang itu, apa sih yang Mbak rasain? Rasanya lumayan lega Bu, kayak ada beban yang hilang. Wah, bagus. Sekarang coba pikirin deh, hal apa sih, kegiatan apa sih, sesuatu apa sih yang bikin Mbak seneng nih akhir-akhir ini? Sebenarnya saya suka gambar sih Bu, tapi belakangan ini udah jarang soalnya sibuk banget. Wah, sayang banget tuh kalau nggak diasah, kalau nggak dipraktekkan gitu lah ya, kayak cuma sekedar hobi aja tapi nggak ditekuni seperti itu. Karena hobi itu bikin kita rileks, Mbak. Bikin kita rileks dari kerjaan yang stres, kerjaan yang bikin kita mumet, kerjaan yang bikin badan kita capek gitu kan. Itu sebagai bahan istirahat lah bahasanya seperti itu ya. Gimana kalau nanti nih kalau selesai sesi konseling ini Mbak di rumah nih ngerjain tugas, selesai ngerjain tugas, sisihkanlah waktu 10 menit buat istirahat. Nah, istirahatnya diisi tuh sama hobi Mbak, menggambar seperti itu. Pasti itu seru kok. Pasti nggak capeknya dialihkan ke hobi gitu ya. Iya, Seperti itu. kayaknya bisa dicoba Bu, jadi lebih santai juga ya. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Kadang kita perlu waktu untuk rehat, waktu untuk diri kita sendiri, biar kita tuh tetap stabil gitu ya, biar nggak capek-capek banget dan nggak drop, nggak down gitu kan, biar nggak terlalu tegang juga. Kalau Mbak kasih waktu buat diri sendiri kan jadi lebih seimbang antara hobi dan pekerjaan sekolah seperti itu. Masuk akal juga Bu, jadi nggak terlalu tertekan gitu ya. Nah itu dia, coba Mbak bikin hal-hal kecil yang sekiranya bisa Mbak sisipkan nih di waktu luang setelah mengerjakan satu tugas, kayak ngerjain satu tugas, hobi, ngerjain satu tugas, hobi, gitu. Seperti itu ya Mbak? Iya, Oke, sesi konseling hari ini berjalan, kita udah ngobrol banyak nih. Udah ngobrolin soal cara ngatur waktu, fokus ke usaha, dan pentingnya kasih waktu buat diri sendiri. Gimana nih perasaan Mbak setelah melakukan sesi konseling sama saya?
lebih lega Bu rasanya, kayaknya saya sudah mulai tahu harus mulai dari mana. Wah, alhamdulillah bagus banget. Mbak nanti paling coba ya di rumah setelah dari sini nih, coba-coba solusi yang udah kita diskusiin sebelumnya, udah kita bahas tadi. Kalau emang sekiranya masih ada apa-apa, masih ada yang kurang, kita bisa diskusikan bareng, kita bisa atur jadwal bareng, biar kita nanti omongin lagi solusi seperti apa enaknya. Sebelum itu saya juga mau ngucapin nih terima kasih sama mbaknya, karena mbak udah berani menceritakan cerita mbak, hal apapun tanpa harus ditutup-tutupi ya. Saya juga mau bilang mbak itu hebat, mbak keren, mbak istimewa pokoknya ya buat diri mbak sendiri, karena sudah menyadari kendala apa nih yang selama ini menghalangi mbaknya jadi rajin mengerjakan tugas. Jadi karena kan kalau misal nggak rajin kan jadi numpuk ya seperti ini, masalah mbak seperti ini gitu. Alhamdulillah sesi konseling ini berjalan dengan lancar, dan semoga solusi tadi itu lebih bisa efektif ke depannya ya. Seperti itu. Mungkin sesi konseling hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ingat, mbak itu nggak sendirian. Mbak kalau masih kesulitan ataupun membutuhkan bantuan lagi, jangan ragu untuk datang saya. Saya siap untuk membantu Mbak Arum ya. Iya. Ada yang perlu disampaikan lagi? Tidak ada Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Oke, sama-sama Mbak Arum. Tetap semangat ya sekolahnya. Iya. Kira-kira mau jadi apa nih? Jadi apa ya? Saya masih bingung. Oh masih bingung? Kalau bingung sini aja. Di Oke. sini juga ada kok bimbingan karir namanya, oke? Oke. Oke, biar nggak salah jurusan seperti itu. Kalau salah jurusan kan bisa mati jalan. Bercanda. Oke, mari saya antarkan ya. Iya. Oke, mari. Terima kasih ya Mbak.